Makam Pahlawan Taruna. Kawasan ini dibangun untuk mengenang para perwira dan taruna yang gugur dalam peristiwa Lengkong. Sebelum memasuki pembahasan 4A, saya akan menjelaskan tentang sejarah peristiwa Lengkong. Peristiwa Lengkong dilatar belakangi rencana pelucutan senjata tentara Jepang pada 25 Januari 1946 oleh Resimen 4 TRI di Tangerang, yang juga pengelola Akademi Militer Tangerang. Saat itu, Daan Mogot, salah seorang anggota TRI yang pernah menjalani pelatihan peta atau pembela tanah air pada zaman Jepang, ditunjuk sebagai Direktur Akademi Militer Tangerang dengan pangkat mayor. Ia memimpin puluhan taruna akademi untuk mendatangi markas Jepang di Desa Lengkong Selatan, Kecamatan Serpong. Bersama mereka, sejumlah perwira antara lain Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, dan Letnan Subianto Jojo Hadi Kusumo. Setiba di Lengkong, tentara Jepang menghentikan rombongan. Hanya 3 orang yang diperbolehkan masuk. Mereka adalah Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna akademi untuk mengadakan pertemuan di dalam markas. Letnan Sutopo dan Letnan Subianto ditunjuk memimpin para taruna menunggu di luar. Pertemuan yang awalnya lancar tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran. Seketika suara letusan senapan dan rentetan senjata terdengar dari arah yang tidak diketahui. Pihak Jepang kembali merebut senjatanya yang sudah diserahkan dan berlangsunglah pertempuran yang tidak seimbang jumlahnya. Sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa ini. Seorang taruna yang awalnya sempat dilarikan ke rumah sakit pun akhirnya turut gugur. Ketiga perwira yang gugur di Lengkong yaitu Mayor Daan Mogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo. Sedikit sejarah kawasan makam pahlawan ini. Kawasan makam dibangun pada tahun 1946 untuk museum dibangun pada tahun 1957. Pertama kali digunakan oleh para pejuang veteran 45 yang pada zaman dahulu masih dikelola oleh Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. Setelah itu diambil alih oleh Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, dan setelah itu diambil alih kembali oleh
pemerintah Kota Tangerang di bawah pengelolaan Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. Sebelum menjadi museum, gedung ini sempat dipergunakan untuk menjadi tempat dari Yayasan 25 Januari. Yayasan 25 Januari adalah sebuah yayasan keluarga dari para mendiang taruna dan perwira yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Setelah 2017, tempat ini diresmikan menjadi museum yang berisikan foto-foto para taruna dan perwira yang gugur dalam peristiwa Lengkong 1946. Dan museum ini resmi bernama Museum Juang Taruna. Oke teman-teman, untuk atraksi dari kawasan Taman Makam Pahlawan ini, yang pertama ada Museum Juang Taruna. Di dalam ini terdapat foto-foto dari pahlawan-pahlawan yang gugur dalam peristiwa Lengkong. Ayo kita masuk ke dalam museumnya. Nah, pada bagian awal, pada ruangan awal ini adalah ruangan VIP yang biasanya digunakan oleh pihak museum untuk menyambut atau sebagai tempat transit para pejabat yang ingin berziarah ataupun ingin berkunjung ke Museum Juang Taruna ini. Lalu berikutnya di sini juga ada beberapa koleksi foto pahlawan-pahlawan nasional yang diabadikan di museum ini, dan ini hanya beberapa saja ya contoh dari maksudnya foto pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia atau di negeri ini. Dan ada juga beberapa ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan museum, seperti contohnya ada ruang sekretariat atau juga ruangan yayasan lainnya. Tapi sejatinya di museum ini itu dikelola oleh Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, pada ruangan berikutnya ini adalah bisa dibilang adalah pusat dari museum ini, karena terdapat beberapa foto-foto dari pahlawan-pahlawan yang gugur dalam peristiwa Lengkong. Seperti yang utamanya atau yang biasa orang lihat adalah Mayor Dan Mogot selaku pimpinan dari peristiwa Lengkong tersebut. Lalu di sini juga terdapat foto-foto pahlawan lainnya. Taruna yang gugur dalam peristiwa Lengkong. Jadi dari 48 makam yang terdapat di sini, 33 diantaranya merupakan taruna dari TRI 5 Kota Tangerang. Ya, di sini banyak foto-fotonya juga. Banyak sekali foto-foto asli
dokumentasi asli dari peristiwa Lengkong tersebut. Dan di sini juga terdapat papan besar yang berisikan tentang kisah ataupun kronologi dari peristiwa Lengkong tersebut terjadi, dan di bawahnya juga terdapat nama-nama dari taruna dan petinggi-petinggi termasuk Mayor dan Mogot yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Oke, kita lanjut ke bagian luar dari museum. Ayo. Nah, di sini terdapat relief yang ini adalah penggambaran dari peristiwa Lengkong yang terjadi pada tahun 1946, dan juga bisa dilihat di area belakang sini terdapat area pemakaman atau area tempat dari taruna dan juga Mayor dan Mogot disemayamkan. Dan juga karena ini merupakan public space yang tergolong gratis untuk memasuki kawasan ini dan tidak dipungut biaya, jadilah tempat ini atau kawasan ini dijadikan tempat paskibra berlatih, dan juga banyak juga orang-orang lain yang bisa bersantai di kawasan ini. Kita lanjut ke relief berikutnya. Oke, untuk relief selanjutnya ini merupakan penggambaran dari Akademi Militer Tangerang yang menjadi cikal bakal atau yang terlibat dalam peristiwa Lengkong tersebut. Oke, dan ini adalah atraksi utama atau daya tarik utama yang terdapat di kawasan Taman Makam Pahlawan ini, yaitu merupakan kawasan makam dari para taruna dan juga para petinggi Akademi Militer yang ada di Tangerang. Sebagai daya tarik utama, para wisatawan dapat melakukan kegiatan ziarah kubur terhadap makam para taruna ataupun perwira yang ada di sini. Sebagai contohnya, para wisatawan dapat melakukan ziarah kubur terhadap makam Mayor dan Mogot. Oh iya, di sini juga nisannya berbeda dikarenakan menyesuaikan dari agama dari sang taruna ataupun sang petinggi Akademi Militer, karena berbeda juga perlakuan dari agama yang dianut oleh sang pahlawan atau sang taruna. Pada bagian belakang sini juga terdapat public space yang bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Tangerang atau juga masyarakat kota lain yang ingin berkunjung ke sini. Para wisatawan bisa menikmati area rindang atau sejuk yang terdapat di kawasan ini. Nah, di sini juga terdapat tugu. Mari kita lihat.
Di tugu ini merupakan tugu yang berisi nama-nama dari perwira ataupun taruna yang gugur dalam peperangan Lengkong atau peristiwa Lengkong. Di sini tercatat lengkap nama-nama para taruna atau perwira yang gugur, dan juga terdapat 3 pahlawan yang tak dikenal. Oke, untuk salah satu fasilitas yang ada di sini, yaitu yang termasuk dalam amenitas, itu ada toilet. Mari kita lihat toiletnya. Untuk fasilitas yang berikutnya juga terdapat area parkir. Di sini bisa terparkir motor dan juga sebenarnya bisa juga diparkirkan mobil. Tetapi mungkin sedang tidak ada wisatawan yang sedang menaiki mobil. Bisa juga di depan tadi, di yang pintu masuk tadi juga bisa digunakan untuk tempat parkir mobil. Untuk fasilitas lain, di dekat museum terdapat musola, dan juga jika wisatawan ingin beribadah di tempat ibadah yang lebih besar, museum juga terletak tidak jauh dari Masjid Al-Azham Tangerang. Kawasan ini tergolong ramah difabel karena tersedia akses landai yang dapat dilalui oleh pengguna kursi roda. Taman Makam Pahlawan ini terletak di Jalan Daan Mogot, kilometer 24,5, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Memiliki luas lahan 13.000 meter persegi dan luas makam 300 meter persegi. Untuk aksesibilitas menuju Taman Makam Pahlawan ini, wisatawan memiliki beberapa opsi transportasi umum yang dapat dipilih untuk bisa mencapai kawasan ini. Salah satunya ialah beberapa angkot yang dapat langsung turun di depan kawasan Taman Makam Pahlawan. Beberapa angkot tersebut ialah angkot G03 rute Kota Bumi Kalideres, angkot R04 rute Pasar Anyar dan Mogot Sitanala Sewan, angkot R01 rute Pasar Anyar dan Mogot Merdeka Gatot Subroto, angkot R05 rute Pasar Anyar dan Mogot Burok, angkot B09A rute Terminal Kalideres Dadap. Wisatawan juga dapat memilih opsi transportasi umum lain, yaitu Tayo dengan jurusan Cadas M1. Akan tetapi tidak bisa turun langsung di depan kawasan Taman Makam Pahlawan. Wisatawan dapat turun di halte yang terletak tidak jauh dari kawasan ini. Lalu yang berikutnya, wisatawan juga dapat
menaiki transportasi umum lain yaitu KRL atau komuter lain, dan turun di stasiun Tanah Tinggi, dan melanjutkan perjalanan dengan ojek pangkalan yang tersedia di sekitar stasiun atau menaiki transportasi online lain. Untuk tarif parkir pada kawasan Taman Makam Pahlawan ini bergantung kepada ada atau tidaknya tukang parkir. Jika ada, untuk mobil dikenakan biaya Rp5.000 dan motor Rp2.000. Namun jika tidak ada tukang parkir, kendaraan mobil maupun motor bisa keluar masuk kawasan tanpa mengeluarkan biaya. Nah, poin berikutnya ada ancillary. Ancillary itu berupa pendukung atau aspek pendukung seperti pengelola atau pengurus dari museum ini atau definisi museum. Untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol dengan pengurusnya yuk. Assalamualaikum, Mbak. Saya Napa dari Semana dari pariwisata dan wisata Provinsi Jakarta, Pak. Jadi saya di sini bertanya nih, Pak, sebagai Bapak sebagai pengelola dari Museum Juang Taruna dan juga kawasan Taman Makam Pahlawan ini, Pak. Sebelumnya terima kasih boleh perkenalkan dahulu dengan Bapak siapa dan jabatan sebagai apa Bapak di kawasan ini. Saya di sini sih tugas utamanya sebagai penjaga keamanan. Cuman ya sekiranya kita kalau kebetulan ngasih sedikit ya terkait lah Untuk namanya Bapak dikasih Muhaimin. betul kan sudah menangkap seperti itu, Pak. Masih sih enggak, cuman ya sebagai masa ada orang tua yang kita dijelasin kan. Jadi harus kita kan yang jaga harus setidaknya kan harus tahu sedikit tentang apa yang kita jaga. Apa isinya apa, bagaimana sejarahnya kita harus tahu. Oke. Karena kawasan ini di bawah pengelola Dispat Kota Tangerang, Sepipat. disebut Parkir Tangerang, apakah ada struktur khusus yang dibentuk sama dan manajemen di lokasi ini, Pak? Struktur lagi yang jelas sih kalau depan sih dari Bode ini ya. Karena sebelumnya di Dinsos. Saya sendiri masuk Dinsos. Dari Dinsos sendiri ya ada struktur yang sudah keluar Dinsos tahun mesin maupun dari pengelolaan sudah langsung perawatan jualan kebersihan ya itu sudah direncanakan. Lalu berkaitan dengan struktur, pembentukan struktur tersebut itu dibuat dari awal atau setelah adanya perencanaan matang? Setelah Struktur yang tadi sudah terbentuk itu maksudnya sebelum ini ada, sebelum ini Oh, udah terbentuk ya atau belum ini baru. Jadi Oh, sebelumnya itu di sini kan masih punya yayasan keluarga dulu. Itu kan yayasan 25 Januari, yayasan keluarga para pahlawan Bengkulu, dan pada tahun 2017 itu diserahkan itu barulah tadi disebutkan atau tadi dulu masuknya ke satunya ini untuk contoh baru kemarin dari struktur tersebut, Pak, yang sudah Bapak tadi sebutkan, siapa yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan manajemen di kawasan ini? tentunya OPD yang terkait PD. apa itu dinas terkait. Oh, dinas terkait. Kalau sekarang kan berarti kan dinas sosial dan kesuburan jadi dari kedua dinas tersebut bercampur tangan atau bergabung dalam apa tadi struktur Iya, struktur.
Bagi tanggung jawab itu. Ini bertanggung jawab untuk melaksanakan manajemen kawasan di kedua company tersebut bergabung kolaborasi bersama untuk melakukan manajemen kawasan-kawasan kawasan dan museum. Oke. Lalu kemudian nih Pak, menurut Bapak adakah keluhan terkait manajemen antara pihak dinas dengan staf di destinasi ini, dan bagaimana penyelesaiannya Pak? Keluhan sih tak ada ya. Jauh ini aman-aman aja, jalan dengan lancar gitu, padahal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tidak ada masalah. Atau mungkin ada suatu masalah yang terjadi di dalam manajemen atau terjadi di sini dan saya oleh pihak manajemen gitu Pak, ada tidak ada. Lalu jadi tentang manajemen sudah selesai nih Pak, jadi berlanjut ke pertanyaan tentang komunikasi. Jadi di matkul saya tentang komunikasi publik ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang komunikasi di dalam manajemen Pak. Jadi bagaimana pihak dinas berkomunikasi dengan para staf di sini dalam menjalankan manajemennya, misalnya mengadakan pertemuan khusus atau seperti apa gitu. Itu masuk podcast report ya, bahasa kerennya meeting ya, bahasa kerennya meeting antara manajemen untuk melakukan segala ini dilakukan. Lalu untuk komunikasi lainnya itu Pak ada. Mungkin bagi ada tuh. Oh, baru. Kalau untuk antar karyawan gimana Pak? Ini kan ya tadi kan pertanyaan tentang dari manajemen ke karyawan biasa. Ya, Gimana dengan komunikasi di antar staff atau komunikasi yang terjadi gimana Pak? ya menurut baik-baik aja sih. Kita semua koneksi bersama. Jadi kalau ya yang berdasarkan karyawan di sini kan sama teman biasanya kami sini baik, di atas juga baik. Dan ada masalah, kalau ada apa kita selalu lapor juga di atas mana kegiatan dan dinas lain ada dari kantor seperti di APJ itu kan mau ada juga ada masalah ada Jadi oke, lanjut. Di zaman sekarang ini kan banyak menggunakan media sosial Pak ya. ya betul. Itu kan salah satunya termasuk menggunakan komunikasi massa, media massa gitu Pak. Di museum ini apakah menggunakan media tersebut untuk penyebaran informasi atau penelitian? musimnya sendiri sih ya. Seperti akun mungkin yang gambarkan TikTok, Instagram gitu kan. Untuk musimnya sendiri belum ada. Saya sendiri belum ada dan belum berani buat seperti akun medsos musim itu sendiri. Karena itu kan walaupun saya ibaratnya sebagai kepala nasional kita semua itu kan ada ini kita kembali tinggal bikin, kita share, bikin apa kayak konten apa gitu kan. Nah, tadinya ada apa? Harus ada instrumen buat kita tahu kita semua kan bebas ya. Jangan masalah. Ada media sosial paling dari cuma yang pengenalan secara umum aja. Dari disebutkan atau sosial tentang destinasi wisata atau Tangerang yang namanya hamba-hamba dari ini termasuk. Lalu Pak, hambatan apa yang biasa ditemukan dalam komunikasi antar karyawan atau antara pemimpin dengan karyawan atau dengan antar karyawan sesama gitu? Adakah hambatan pekerjaan? Kadang berbeda pendapat aja sih macam-macam. Betul. Kadang dari pihak kita pengen dulu pengen sini kan. Itu aja kan. Lalu untuk penyelesaian itu biasanya gimana? Ya, salah satu ngalah. Kalau nggak ngalah nggak ada selesai kan. Kadang kita sekali itu dipulaki lewat dulu dan itu namanya apa? Lalu yang terakhir nih Pak, adakah harapan atau hal yang perlu ditingkatkan dalam proses komunikasi ataupun manajemen yang ada dalam museum atau kawasan Pahlawan Pahlawan ini Pak? Manajemennya apa ya? Maksudnya ya, cara ini lebih kompak lagi gitu, lebih solid lagi itu adalah. Oke, mungkin sekian Kak wawancara dari saya. Kedai sudah selesai. Terima kasih ya Pak atas segala jawabannya.
Saya izin pamit. Terima kasih Pak. Kami bukan pembangun candi, kami bukan pengangkut batu. Kamilah angkatan yang mesti musnah agar menjelma angkatan baru di atas pusara kami lebih sempurna.